Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang sejarah dari Sumpah Pemuda, dan pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang arti dan makna dari Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, yang berarti bahwa tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia, baik di darat dan di laut. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan yang menjadi latar belakang yang sangat menjemuk dari bangsa Indonesia itu sendiri. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan bahkan antar budaya. Selanjutnya kita akan belajar memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh yang pertama yaitu W.R. Supratman. W.R. Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda karena beliau merupakan pencipta dari lagu Indonesia Raya. Sebelum Indonesia merdeka, sangat sulit untuk menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri. Pada saat ini, lagu Indonesia Raya terus dipatri dalam jiwa para pemuda karena setiap pagi dinyanyikan sebelum belajar. Tokoh yang kedua yaitu Chairil Anwar. Beliau adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan si binatang jalang. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan Jerman. Belum genap 27 tahun, Chairil meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya-karya Chairil juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan, dibangun patung dada Chairil Anwar di Jakarta. Tokoh yang ketiga yaitu Walter Monginsidi. Walter merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado 14 Februari 1925. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai dan dikurung di balik terali besi. Senin 5 September 1949, Walter menolak menutup matanya ketika dieksekusi. Ia berkata, "Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Lalu Walter berteriak, "Merdeka, merdeka, merdeka!" Dan peluru menghantam tubuhnya. Wafatlah ia di usia yang masih muda, yaitu 24 tahun. Walter mengantongi banyak penghargaan dan gelar, antara lain ia dianugerahkan pemerintah Indonesia Bintang Gerilya pada tahun 1958 dan Bintang Mahaputra kelas 3 pada tahun 1960, serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1973. Tokoh yang keempat yaitu I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang, I Gusti Ngurah Palung, yang tertarik dengan dunia militer sejak kecil, sehingga banyak mengikuti pendidikan kemiliteran. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Bersama Cium Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Cium Wanara, Desa Margarana. Ngurah Rai dan pasukannya meninggal semua.
Perang tersebut dikenal dengan Perang Puputan Margarana, karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata Puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Berkat usaha tersebut, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI pada tanggal 9 Agustus 1975. Berikut merupakan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Silakan kirimkan melalui SMS atau WA, dan jika ada pertanyaan silakan hubungi Ibu. Setelah mempelajari perjuangan beberapa tokoh pemuda di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda yaitu persatuan. Karena adanya persatuan yaitu perasaan senasib, maka akan memunculkan sikap rela berkorban dan komitmen serta semangat untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, peristiwa Sumpah Pemuda juga menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki potensi, tanggung jawab, hak, karakter, aktualisasi diri atau kemampuan untuk menunjukkan potensi diri, dan cita-cita yang besar yaitu kemerdekaan Indonesia. Berikut merupakan tugas kedua yang akan kalian kerjakan di rumah. Silakan kirimkan melalui WA, dan jika ada pertanyaan silakan hubungi Ibu. Sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.